Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah ya, atas nikmat yang sangat besar, ditakdir oleh Allah bisa duduk di majelis dan kita bisa istiqomah sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah izinkan setiap ilmu yang kita peroleh menjadi amal soleh insyaallah. Udah belum tuh? Sudah. Dan kita memohon betul ya, agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang berhasil, yang disifati oleh Rasulullah dengan banyak sekali hal ya. Di antaranya adalah kita menjaga sholat kita ya, agar berkualitas. Rasulullah bersabda, inna sesungguhnya awwala, yang pertama, yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu. Sesungguhnya yang dihisab kali pertama oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak adalah sholat kita. Fa in sholuhat, jika sholatnya baik, faqad, maka sungguh dia aflaha wa anjaha, sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Bahasanya gitu ya, masya Allah. Aflah itu orang yang beruntung, sebagaimana dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin itu. Atau dalam adzan kita ya, hayya 'alal falah, itu kata lain dari aflah. Falah itu kemenangan. Mari kita menuju kepada kemenangan, mari kita mendapatkan kemenangan. Jadi sungguh orang yang sholatnya baik, dia mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Fa'in fasadat, jikalau jelek sholatnya, faqad khoba wa khosiro, maka sungguh dia telah gagal dan merugi. Subhanallah. Maka kita perhatikan betul, mudah-mudahan nikmat yang besar dari Allah untuk kita ini bisa kita gunakan untuk menegakkan sholat-sholat kita di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, yang semuanya dihitung dengan logika, semuanya dihitung dengan hitung-hitungan manusia. Kadang-kadang ibadah-ibadah yang sifatnya ma'ukhdoh, ibadah ma'ukhdoh, misalnya ibadah seperti sholat, seperti puasa, itu kadang-kadang orang melihatnya apa kontribusinya terhadap bisnis, ya, kontribusinya terhadap keuntungan jual beli. Maka kita mengingat bahwa kemenangan dan kebaikan justru kata Rasulullah diperoleh dengan banyaknya memperbaiki kualitas sholat kita. Maka jangan pernah berhenti memperbaiki sholat kita. Ini bagian dari yang terhubung dengan kajian kita di kitab ini, bahwa kita ingin betul-betul beruntung, ingin betul-betul mendapatkan husnul khotimah, maka proses-prosesnya juga harus kita lalui insya Allah. Baik, kita masih masuk di bab yang terakhir, yaitu kematian dan sakaratul maut. Kita kemarin sudah bahas beberapa hal, bahwa di antara hakikat terbesar dari mengingat kematian adalah kepastian datangnya. Masih diingat ya, jadi kepastian datangnya, bahwa kematian pasti datang. Ini yang harus kita install betul ini. Dan dalam satu hari, kalau bisa sebanyak-banyak kita mengingat ini, bahwa bisa jadi kita hari ini kedatangan maut. Saya 2 hari ini merasakan kondisi itu ya. Jadi mungkin agak sedikit over capek, terus biasa kalau ini dada kirinya suka sakit itu loh. Nah, 2 hari ini saya merasakan betul. Semalam aja saya bilang sama istri, kalau nanti saya tidur tidak bangun ya mudah-mudahan dimaafkan. Kalau udah merasa nggak nyaman di bagian dada kiri itu, rasanya kematian itu dekat banget rasanya itu. Ini juga kondisi badan juga agak kurang nyaman ini. Dan itu tanda dari Allah untuk kita bahwa memang tanda-tanda kematian, tanda-tanda kematian itu pasti memang didatangkan ke kita. Tinggal kita sensitivitasnya baik atau tidak. Bahkan ketika tidak datang pun menurut hadis kita harus banyak mengingat, apalagi kalau hadir gitu. Sebagaimana kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa setiap nabi itu ketika sakit ditawarkan, engkau akan tetap di dunia atau memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan tidak. Kalau kita tidak. Meskipun kalau ditawarkan jawabannya pasti sama. Nah, masih nanti gitu. Masih mau di dunia gitu kan. Belum selesai gitu. Nah, kita juga sudah bahas kemarin Quran surah An-Nisa ayat 78, yaitu aina matakunu yudrikumul maut
walau kuntum fi burujim musyayadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kita bentengi diri kita dari maut dengan olahraga, dengan makanan yang sehat, pola tidur yang baik. Semua saran dokter pokoknya untuk kesehatan kita jalani. Tapi kenyataannya dimanapun kita berada pasti akan didatangi kematian. Sebagaimana kita tahu, kemarin saya juga sampaikan di beberapa tempat bahwa ada pemain bulu tangkis 17 tahun meninggal. Itu bukti nyata itu bahwa ayat ini itu jelas banget. Ya di gedung yang kokoh, diliputi oleh dokter, makanan sehat, lagi olahraga, yang katanya olahraga itu mendukung kesehatan. Coba bayangkan, justru meninggal dalam kondisi dia melakukan olahraga. Nah, itu menjadi pengingat buat kita. Kemudian Quran surah Ali Imran 168, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu, adalah orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka sementara mereka waqa'atu, mereka duduk-duduk. Maksudnya apa? Ini cerita tentang orang perang. Saudaranya berangkat berperang, dia sementara nggak berangkat, ternyata saudaranya meninggal di dalam peperangan. Saudaranya meninggal di dalam peperangan. Maka mereka mengatakan lau atauna ma kutilu. Seandainya saja mereka nggak berangkat ma kutilu, mereka nggak akan terbunuh. Mereka beranggapan begitu nih. Mana orang mangkat, insya Allah ya orang, bukan insya Allah, pasti mereka nggak akan mati. Maka kemudian Allah berfirman, kul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadru'u. Fadru'u itu apa? Cegahlah. Fadru'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Coba kalau nanti datang kematian kepada mereka, walaupun mereka sedang duduk-duduk, gak bisa, tetap datang ya datang saja. Menunjukkan bahwa perang tidak perang, kalau memang sudah ajalnya tiba ya tiba saja. Sebagaimana orang yang berperang kalau ajalnya belum tiba ya belum tiba saja. Jangan kok berperang, ya. Orang niat bunuh diri sudah gantung kalau belum takdirnya ketulungan orang itu. Dan itu berulang kali terjadi kan. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ya. Orang mau nyebur ke laut gitu, tahu-tahu ada yang nolongin. Padahal itu sudah niat banget tuh itu. Atau orang mau nyebur ke laut tiba-tiba diberi rasa takut, nggak jadi. Banyak kisah seperti itu juga nih. Saya melihat beberapa tayangan di YouTube itu yang kisah orang-orang yang hendak bunuh diri tapi nggak jadi gitu. Di antaranya tiba-tiba diberi rasa takut. Mau ini kendel banget, bareng musnya pinggir lautan, wedi gitu. Kata dia, kayak ada tembok yang mau ngantem saya, tanya. Nah, ini bentuk-bentuk bahwa kalau memang ajal belum tiba ya, meskipun sudah di ambang kematian tidak akan terjadi. Seperti misalnya jangan melihat orang anak-anak lewat mobilnya pakai apa namanya itu, kayak pakai garpu, koyo urip keliwat. Padahal anaknya lewat kok ya ora mati. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ajal itu seperti itu. Jadi kalaupun orang berperang atau tidak berperang, itu sesungguhnya tidak mempengaruhi terhadap ajalnya. Katakan di sini, kul fadru'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Kalau coba kok kowe bener-bener wong bener, kamu yakin dengan perkataanmu bahwa lau atauna makutilu, jikalau tidak berangkat maka tidak akan mati, ketahuilah ketika nanti datang kepadamu kematian, coba cegah. Dan itu tidak mungkin bisa. Quran surah Ali Imran 168. Kemudian Quran surah Al-Jum'ah yang ayat 8-nya barusan saya baca tadi itu, yaitu kul innal mautal lati tafiruna minhum fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Dan ini adalah lanjutan ayatnya, di lanjutan ayatnya itu Masya Allah, ini pesan yang besar buat kita ini. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi ada keterangan yang sangat jelas pengingat buat kita. Jangan pikirkan betul ini ayat ini. Makanya nanti di rumah dibaca tafsirnya ini. Kemudian akan dikembalikan, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui hal yang ghaib dan yang syahadah dan yang jelas, terang benderang, yang nyata. Lalu Dia beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Kita akan dijembrengkan perbuatan kita. Kalau kita mengingat ini nih, ayat ini, itu tiba-tiba ada energi yang besar masuk sebenarnya. Ketika kita mau lemah di dalam beribadah, kita tahu bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
Berarti perbuatan gaib kita yang nggak ketahuan atau perbuatan lintasan hati kita, itu Allah tahu persis. Kemudian akan dijembreng, diberitahukan kepada kita seluruh perbuatan kita itu. Coba bayangkan, jangan bayangkan suasana di mana kita akan dijembreng, itu malunya kayak mana kalau jelek gitu. Iya enggak? Ada keadaan di mana kita mempertanggungjawabkan LPJ kita itu bagaimana? Zaman sekarang aja di dunia kantor misalnya seperti Mas Noah yang harus mempertanggungjawabkan LPJ misalnya, kan malu banget kalau ternyata LPJ-nya buruk. Maka Allah sudah beritahu dari sejak turunnya Al-Quran bahwa nanti dijembreng loh amal-amalmu, buah pekerjaanmu. Itu membuat kita insya Allah mudah-mudahan berenergi. Makanya kalau lagi malas, ingat mati, itu kan rumusnya langsung naik energinya, dan itu betulan. Coba jangan praktekin. Harap mangkat malas yang masjid, kelingan mati, mangkat. Karena jangan-jangan nanti saya mati sebentar lagi, dan itu mungkin terjadi. Kemudian hari ini kita memperdalam Quran surah Al-Imran 185 yang kita baca terakhir kemarin, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi bagi orang beriman, kita tuh menyambut kematian seharusnya dengan riang gembira. Kenapa? Karena justru dengan kematian itulah Allah akan sempurnakan balasan terhadap kita. Coba aja dengan resapi betul ini. Ini resapi betul. Allah akan sempurnakan balasan atas apa yang menjadi jerih payah kita di dunia ini nanti setelah mati. Jadi rentang waktu kita hidup itu memang untuk melakukan jerih payah maksudnya. Jerih payah macam-macam. Bagi yang punya tenaga banyak, dia dengan tenaganya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jerih payah. Ya enggak? Di ujung malam kita bangun, ya kan. Dan bagi yang sudah mendawamkan puasa Pak Pri itu Masya Allah itu kan Masya Allah itu jerih payah yang nanti kesempurnaan balasannya di sana, bukan di sini balasannya. Hanya pada hari kiamat lah nanti, berarti kita melewati fase kematian, disempurnakan balasan atas amal kita hari ini. Bahkan kita tahu dikisahkan kepada kita bahwa nanti ketika dibangkitkan ada orang yang melihat orang-orang yang dulu susah di dunia, jerih payahnya pol-polan, dia mampu menahan dirinya, kemudian mendapatkan kondisi yang sangat menakjubkan. Di situ digambarkan seperti pohon yang sudah rontok semua daun-daunnya, yang daun-daun itu adalah dosa-dosanya. Dosa-dosanya sudah rontok semua. Maka orang di sampingnya yang dulu hidupnya di dunia selalu berkecukupan, dalam kondisi yang bermewah-mewahan, tidak pernah dapat musibah lah misalnya, maka dia mengatakan, seandainya saya tahu begini balasannya, maka dia minta, ya Allah kembalikan saya ke dunia, biarkan saya mendapatkan musibah, yang musibah itu setara dengan seluruh daging saya digunting-gunting jadi hal yang kecil. Lorone kaya apa nih? Sakit banget dengan minta potong-potong jadi bagian kecil-kecil demi untuk mendapatkan kebahagiaan pada waktu itu. Maksudnya bagaimana? Sesungguhnya bahkan jerih payah seperti itu loh, seperti digunting-gunting itu masih lebih ringan dengan kesempurnaan balasan di sana. Itu baru diperlihatkan, belum masuk surganya itu. Bayangin, ya kan, kebayang nggak? Tidakkah ini cukup membuat kita punya energi untuk berbuat baik hari ini? Kalau mereka saja, mereka nanti ketika dalam kondisi seperti itu, saya kembalikan ke dunia aja, saya susah, orang apa yang susahnya itu setara dengan tadi itu loh, saya digunting-gunting jadi daging-daging kecil, nggak apa-apa demi untuk mendapatkan balasan sempurna itu. Makanya insya Allah jenengan nanti rasakan, semakin soleh jenengan, mungkin permintaan jenengan atas dunia jenengan mungkin justru akan lebih sedikit dikabul di dunia. Jenengan minta kaya belum tentu. Orang-orang soleh itu bukan nggak minta kaya, pasti minta kaya, pasti minta berkecukupan, tapi kebanyakan justru ditahan oleh Allah untuk balasan di sana. Maka berdoa itu jangan berhenti. Berdoa itu jangan berhenti, karena setiap doa itu pasti dikabul. Cuma pengabulannya dalam 3 bentuk, ya kan? Dikabulkan di dunia seperti yang dia minta. Kemudian yang kedua, dipakai untuk mengkafarah apa yang sesungguhnya bakal terjadi terkait dengan musibah, kudunya tabrakan ora tabrakan. Itu buah dari doa-doa kita. Atau ditahan oleh Allah, dibalas dengan kesempurnaan balasan di sana nanti.
Nah, setelah kita di sana, orang akan meminta bagian ketiga. Andai tahu begini, tidak benar saat kabul kewe. Mending untuk hari ini saja. Begitu. Maka ini membuat kita sangat berenergi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sementara kadang-kadang kita di dunia ini sekarang kan kita pengennya ya apa terkabul gitu kan. Pokoknya apa yang diminta terkabul, apa yang diminta terkabul kan begitu. Ideal banget gitu. Padahal dunia itu hanya permainan. Dikatakan faman susiha anin nar. Nah, barang siapa yang dijauhkan, susiha itu artinya dijauhkan. Nanti saya bahas kalimat ini nih. Ini salah satu kalimat pokok dalam ayat ini. Faman susiha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka itulah orang yang memperoleh kemenangan. Dialah orang yang sungguh-sungguh memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdayakan. Coba dengan perhatikan kalimat-kalimat ini. Ini sangat terhubung dengan judul ini tentang kematian dan sakaratul maut. Diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian proses kematian itulah justru yang menjadi proses awal kesempurnaan atas sebuah balasan terhadap kita. Buah dari jerih payah kita. Maka kalau jangan sekarang merasa ada jerih payah di dunia, ya memang itu. Ya memang itu nilainya kita, maksudnya. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah ciptakan kehidupan dan kematian dalam rangka untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jelas kan itu? Siapa yang paling baik amalnya. Maka sering saya katakan di awal bahwa setiap nikmat yang kita peroleh harus terkonversi atau menjadi bekal atau menjadi wasilah terhadap ibadah kita untuk amal soleh itu loh, maksudnya itu. Kalau enggak, lah lantas kita mau seberapa merugi? Ketentuannya jelas sih bahwa kita memang diberi kehidupan dan kematian dalam rangka untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kemudian kita akan mendapatkan kesempurnaan nanti di sana. Nanti di sana, bukan di sini. Makanya orang mukmin itu bukan orang yang berharap-harap mendapatkan kenikmatan dunia sebenarnya. Adapun kemudian kita mendapatkan kenikmatan itu bonus saja. Seorang Yahudi mengatakan kepada seorang Muslim yang kaya raya di atas kudanya yang bagus. Kemudian dia mengatakan, katanya orang Muslim itu bagi dia dunia adalah penjara. Tetapi kenapa kok engkau pakai baju yang jauh lebih baik dari saya, engkau pakai kendaraan yang lebih baik dari saya, kata orang Yahudi. Bagaimana hubungan antara dalil dengan kenyataannya? Maka dia mengatakan sesungguhnya kenikmatan yang saya peroleh di dunia ini, kalaulah pun dia kaya raya, itu enggak sebanding. Nah, orang Jawa bilang sekukuir dibandingkan kenikmatan yang di sana. Artinya kayalah dia di dunia pun nggak ada apa-apanya dengan balasan di akhirat. Makanya katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kesempurnaan atas balasan itu nanti di sana. Kalau kekayaannya dia menjadikan dia bertakwa kepada Allah, ya itu namanya jerih payah. Dan ini tidak mudah kan? Orang kaya jadi lomoh itu mudah nggak? Nggak mudah loh. Seiring naik kekayaannya menjadi dia berbuat banyak kebaikan dengan kekayaannya, enggak banyak. Jerih payahnya orang kaya itu yang menahan diri untuk tidak melakukan hal yang tidak perlu dan memberikan hak itu kepada orang-orang banyak sebagai bentuk pertolongan sehingga dia mendapatkan balasan yang sempurna. Kalau orang miskin jelas jerih payahnya golek segoe kadang-kadang ngangel. Ini cedon iku ketok, ya kan? Ya enggak? Tapi kalau orang kaya, kadang-kadang kalau enggak berpendidikan dalam tanda kutip ngaji, itu dia nggak tahu jerih payahnya dia dalam bentuk seperti apa. Dia ngertinya diberi ke harta ya untuk dolan-dolan, untuk dolan-dolan, untuk kemewahan hidupnya, untuk membeli ini itu. Menurut dia itu betul. Padahal kalau menurut kajian-kajian yang kita kaji bersama, keliru. Justru bentuk jerih payahnya dia itu ya dia tidak bermewah-mewahan. Kalaupun dia dilihat mewah orang lain, sesungguhnya itu bagian kecil dari yang dia miliki. Sebagaimana tadi orang Yahudi protes, loh kamu kok pakai kuda bagus, pakai baju bagus. Kemudian dikatakan bagimu, pengemis ini ceritanya nih orang Yahudi ini, bagimu yang seperti ini kondisinya, susahmu seperti ini, itu jauh lebih bahagia dibandingkan nanti di akhirat siksamu. Paham maksudnya gini?
bagi orang muslim, kalau aku diberi kekayaan, kekayaannya itu sebenarnya nggak ada apa-apa dengan balasan dibandingkan di sana nanti, jauh nggak ada apa-apanya. Sebaliknya bagi orang non muslim, walaupun dia susah, susahnya dia itu paling bahagia dibandingkan kesusahan di akhirat. Pahami maksudnya gitu. Jadi memang dikatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Kesempurnaan balasan itu di yaumil akhir. Maka proses kematian sekali lagi buat orang yang beriman adalah proses yang disambut dengan gembira. Kita mempersiapkan sejak hari ini. Dikatakan faman zuhziha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dari neraka jahanam. Coba jangan perhatikan ya. Kata-kata zuhziha. Ini dibahas khusus oleh para ulama. Itu pengertiannya dalam banget. Saya bacakan teksnya. Nanti saya terangkan maksudnya. Jadi teksnya puitis sekali masalahnya. Kalau kita hanya baca sederhana nggak cukup. Jadi kata-kata zuhziha itu di sini tulisnya begini. Zuhziha atau dijauhkan itu menggambarkan maknanya. Jangan dengerin dulu nanti mungkin jangan masih agak bingung. Menggambarkan maknanya, melukis bentuknya dan menjelaskan tipenya. Begitu bahasanya. Ini orang diterjemahkan bingung ya. Ini maksudnya biar. Kata-kata zuhziha dijauhkan. Faman zuhziha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Para ulama menyebut zuhziha dijauhkan itu menggambarkan tentang makna dijauhkan itu apa, kemudian melukis bentuknya, bentuk dari dijauhkan dari api neraka itu apa, kemudian memperjelas tipenya, memperjelas tipe-tipe, nanti tipe-tipe gangguan dari atau tipe-tipe yang bisa membetot kita ke neraka. Ini jangan perhatikan. Jadi dari kalimat ini, jadi zuhziha itu dijauhkan, berarti neraka jahanam itu punya gaya gravitasi yang sangat kuat. Paham maksudnya ini? Jangan punya berat badan. Katakanlah Pak Mas Jeni, berapa berat badannya Mas Jeni? 54. 54 itu karena Mas Jeni itu punya massa. Ini bicara tentang ilmu fisika ini. Ada massa di dalam tubuhnya, yang massa itu tetap sama, tapi ukuran beratnya bergantung kepada gaya gravitasi. Kalau jangan di bumi 54, di bulan 1/6-nya. Massanya jenengan tetap sama, tapi di bulan kalau jenengan di sini 60 kilo, di sana cuma 6 kilo. Makanya melayang-layang tuh, itu agak layang-layang tuh. Seberapa besar gaya gravitasi itu bergantung kepada bendanya masing-masing. Dan bumi itu membuat jenengan punya beban berat badan 54. Tapi kalau di bulan 1/6-nya jenengan. Di planet yang lain demikian juga. Nah, kata-kata zuhziha dijauhkan berarti ada effort, ada sebuah proses untuk kita tuh supaya nggak ketarik ke neraka jahanam, itu ada sebuah usaha keras. Ini, maka masya Allah harus ada usaha keras. Kenapa? Di sini melukiskan bentuknya. Kenapa? Bentuk gaya gravitasi neraka jahanam itu terbentuk dalam lukisan-lukisan yang indah. Bukankah kemaksiatan terlihat indah di mata panjenengan? Iya enggak? Dolan-dolan orang Bali-Bali indah kesannya. Walaupun saya yakin orang jalan-jalan ini kok capek, ya enggak sih? Ya enggak, kalau bagi saya yang udah mulai tua itu dolan-dolan ini jangan mulih ki mau kesel tok. Enggak ada kenikmatan khusus. Oh, setelah ke pantai misalnya jadi fresh, enggak juga saya. Entah orang lain gitu. Yang saya rasakan jadi capek, yang saya rasakan itu pulang-pulang ya terus jadi kesel gitu. Iya enggak sih? Nah, jangan mungkin masih betah mungkin mudah-mudahan Mas Lawan sih sering dolan. Jadi melukis bentuknya maksudnya apa? Maksudnya bentuk dari apa sedotan, betotan panjenengan ke neraka itu memang terlihat indah. Bahkan orang rela bermodal. Iya enggak? Mohon maaf, orang naudzubillah berzina, membeli perempuan, modal enggak itu? Modal itu. Modal tenaga, modal waktu, modal harta. Orang mabuk-mabukan, bukankah butuh modal itu? Enggak sedikit. Bayangin, modal jadi gendeng gelem ya. Salah satu modal kan siap gendeng loh, siap kehilangan akal, ya ya. Ya, mau loh itu. Tapi memang itu diliputi dan dilukiskan secara indah, dan itu ada ayat khusus yang menerangkan tentang bahwa iblis itu memang akan meliputi, berjanji kepada Allah, akan saya liputi seluruh sesuatu yang mengakibatkan orang ke neraka jahanam dengan keindahan-keindahan. Jadi ketika divonis, iblis divonis untuk masuk neraka jahanam, dia mengatakan kepada Allah sudah terang-terangan, saya akan buat apa-apa yang membuat menjadi temanku di neraka jahanam terasa indah seluruh perbuatannya. Dikatakan kata-kata zuhziha dijauhkan itu memang
terlukislah buat kita di depan kita, terpampang dengan jelas bahwa memang seluruh kemaksiatan yang membuat kita tergeret ke neraka jahanam itu seperti gaya gravitasi yang besar sekali. Maka dikatakan faman susiha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, sungguh dia orang yang beruntung. Nah, konsekuensi dijauhkan dari neraka jahanam, maka wa udkhilal jannah, maka dia dimasukkan ke surga. Pilihan di akhirnya cuma dua kan? Ya kan? Ketika dia dijauhkan dari neraka, berarti dia ketarik kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kuat-kuatan ini, ya kan? Makanya bahasanya barang siapa dijauhkan. Nah, kenapa kata-katanya barang siapa dijauhkan? Karena untuk itu ternyata butuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya itu. Itu yang sering kita mintakan dengan rahmat Allah. Jadi dengan punya harta banyak, kalau nggak dirahmati oleh Allah, hartanya ngaco, membuat jenengan hancur lebur. Jadi dengan punya tenaga banyak, kalau tenaganya nggak dirahmati oleh Allah, membuat jenengan nggak karu-karuan. Jadi ini persoalan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering kita minta betul-betul. Kita duduk seperti ini antaranya akan mendapatkan rahmat Allah. Ya kan? Kita duduk seperti ini itu bagian dari mengundang rahmat Allah. Jelas hadisnya akan kita baca berulang-ulang. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yataruna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya kan? Akan diturunkan rahmat kepada kita. Nah, ini proses berarti kita sedang dijauhkan dari neraka jahanam dengan duduk seperti ini. Mudah-mudahan kita istiqomah. Saya sambil nerangin itu dengan sambil merasakan sebenarnya. Sambil merasakan senut gitu. Mudah-mudahan karena otot saja mudah-mudahan. Ini sepertinya saya berulang-ulang seperti ini. Gitu. Kadang-kadang sembuh lama gitu. Tahu-tahu nanti kerasa lagi gitu. Jadi sehingga dia membutuhkan kepada siapa yang menjauhkan secara perlahan-lahan supaya terbebas dan gravitasinya yang sangat besar itu terasa hilang. Jadi memang berproses ya. Jadi jenengan nikmati prosesnya. Ketika jenengan sudah mulai mendekat kepada Allah, itu berusaha untuk mendekat kepada komunitas yang memang membuat jenengan itu semakin jauh dari neraka jahanam. Jadi kata-kata zuhsiyah itu prosesnya ya sekarang ini, bukan nanti di sana, sekarang. Sekarang jenengan berproses untuk dijauhkan dari neraka jahanam dengan banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Maka kita betul-betul minta taufik kepada Allah supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini disebutkan lukisan yang kuat, bahkan pemandangan yang hidup. Pemandangannya hidup tuh. Kalau kita ditarik ke neraka jahanam itu pemandangannya hidup, ya nggak sih? Jenengan melihat kemaksiatan itu hidup sekali, lambe-lambe buat kita. Kemaksiatan buat orang kaya menahan hartanya. Ya kan, saya sering katakan seperti ini. Kenapa? Kalau kemaksiatan orang tahu lah. Ya, tapi ya, kemaksiatan dalam bentuk menahan harta dan sebagainya, kemaksiatan yang nyata itu. Ya. So dikasih duit sampai 100 miliar, arep gopo. Bukankah itu bekal untuk surga buat dia? Keperluan dia sendiri berapa? Nah, tapi kalau kita nggak ngaji, nggak ngerti itu. Tahu-tahu yang kita pakai cuma 1 miliar, 99 miliar ditinggal, rebutan. Maka kemudian dikatakan mengandung gerakan, kekuatan dan daya tarik sesuai dengan hakikat dan tabiat neraka itu sendiri. Memang hakikatnya dan tabiatnya neraka jahanam itu memang melambe-lambe gitu. Sampai Rasulullah itu khawatir, ini koyo ngene iki apa yo nanti umatku itu ada nggak ya yang bisa ke surga? Yang ke surga susah terlihatnya, diliputi kesusahan. Kemudian neraka mempunyai daya tarik yang luar biasa. Bukankah kemaksiatan mempunyai daya tarik? Bukankah jiwa membutuhkan kepada siapa yang menjauhkan dari daya tarik kemaksiatan? Orang untuk tidak bermaksiat itu butuh ditarik oleh orang lain, butuh komunitas, butuh ngaji, itu maksudnya itu. Ya kan? Kalau enggak, wah kita ke bawah, yakin udah. Coba jangan perhatikan orang-orang yang mohon maaf belum mau ngaji. Itu gampang banget ketarik kepada kemaksiatan. Gampangnya luar biasa. Baik karena tidak berpengetahuan atau karena pengaruh lingkungan. Maka kita berkebutuhan punya teman-teman yang baik, orang-orang soleh, yang membuat suasananya insya Allah menjadi lebih baik. Inilah yang menjauhkan dari neraka. Bukankah manusia sekalipun berusaha dan senantiasa terjaga, selalu terbatas untuk selamanya dalam beramal. Jadi kalaulah pun kita sudah sadar tapi untuk menjaga tetap beramal secara istiqomah itu butuh banyak sekali hal. Butuh instrumen yang lain, yang akhirnya disimbolkan di sini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita butuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan masuk surga karena rahmatnya Allah kan, bukan karena amal kita. Maka dari sekarang yang kita minta rahmatnya Allah. Adapun amal adalah cara kita mengundang rahmat Allah. Paham ya? Ada orang masuk rahmatnya Allah, berarti amal gue mau ora butuh. Amal baikmu itulah yang mengundang rahmat Allah. Duduk kita seperti inilah mengundang rahmat Allah. Diukur dengan ukuran yang numerika di dunia enggak juga. Nek rajin sholat terus jadi sugih ngono, ya enggak. Bukan itu. Tapi pasti ada perasaan-perasaan di hati yang dibimbing oleh Allah sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidaklah sesuatu yang menyenangkan kecuali dia memperdayakan. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanyalah kehidupan dunia ini, kalaulah pun ada yang berbentuk kesenangan, itu adalah memperdayakan. Coba jenengan resapi betul. Ini kalimat yang itu diresapi betul ini. Kesenangan-kesenangan yang jenengan dapatkan di dunia ini memperdayakan, kata Allah. Itu betul itu betul. Bagaimana tidak? Orang secara asal punya kelebihan sedikit saja langsung nempel bersamaan kesombongan. Yakin tuh. Apalagi kalau nggak belajar. Orang diberi kekayaan, di tengah kamunya dia paling kaya, yakin kalau dia nggak ngaji pasti ada penyakit saya merasa yang paling di antara yang lain. Sebagian dengan ilmunya merasa pinter, apalagi kadang-kadang dilegitimasi kan dengan acara-acara wong pinter. Semalam saya sempat lihat di Geek Andy itu sedikit di YouTube itu, judulnya itu seorang pemuda sejak dari awal sampai menjadi dosen ITB, itu judulnya gitu. Itu masya Allah sekolah cepat, ya, nilainya bagus, dan lain sebagainya. Itu tuh sebuah prestasi yang dilegitimate, yang kalau nggak dibekali dengan ilmu nanti bisa jadi sombong. Kita tidak mengatakan yang bersangkutan sombong, tapi berpotensi ada kesombongan. Tabiat manusia seperti itu. Ini jangan lihat di juz 29 itu banyak menerangkan tentang itu, bahwa manusia itu sifatnya diberi kelebihan dia terus merasa itu miliknya, bareng diberi kekurangan dia mengeluh. Itu giliran pinter we terus iki gak iku sombong, giliran susah iku Gusti Allah iki kepiye itu tabiatnya begitu. Maka kehidupan dunia lah, kalaupun kesenangan itu sebenarnya memperdayakan ya. Bukan kesenangan yang bersifat kebangkitan dan keterjagaan. Paham maksudnya ya? Jadi ini kesenangan di dunia itu malah justru bisa menina bobokan panjenengan. Jenengan nggak terjaga dengan bahwa kematian akan datang. Bahwa jenengan itu akan mempertanggungjawabkan kesenangan yang jenengan peroleh ini. Itu. Makanya di antara balasan atas dosa zina, naudzubillah, itu berat. Kenapa kok sampai dirajam? Bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati, ya kan? Ditanam, diperlihatkan saja kepalanya, dilempari sampai mati loh. Kenapa coba? Setiap nikmat yang kita peroleh di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah besok. Ditanya nikmat itu. Ya, zina itu naudzubillah digambarkan ketika orang berzina. Itu kan diliputi setan. Para ulama bisa menyebut kenikmatan yang dia peroleh itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, seluruh bagiannya merasakan nikmat akibat perzinahannya itu. Maka balasannya pun harus seperti itu. Maka termasuk balasan yang dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Di dunia di DP-in tuh. Maka banyak bertobat. Imam Syafi'i itu kalau baca tentang zina itu pingsan dia. Kenapa? Bagi Imam Syafi'i dengan dalil yang dia pelajari mengatakan bahwa zina itu hutang yang harus dibayar. Orang yang berzina nanti bisa jadi anaknya yang perempuan dizinai, saudara perempuannya dizinai, atau ibunya dizinai. Dia akan diperlihatkan seperti itu, yang membuat sakitnya dia sebagaimana nikmatnya dia ketika melakukan itu. Maka banyak beristighfar. Subhanallah. Jadi dunia itu memperdayakan.
kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang menipu manusia sehingga dianggap sebagai kesenangan. Dianggap sebagai kesenangan, berarti janjinya bukan kesenangan atau itu. Ya kan? Atau kesenangan yang menjadi sumber keterperdayaan dan ketertipuan. Coba jangan perhatikan betul ini. Ini kan ayat nih, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Berarti seluruh kesenangan-kesenangan yang kita terima di dunia ini, hati-hati. Kita harus punya lampu kuning bahwa itu tuh akan sangat memperdayakan kita. Saya kalau ngobrol sama beliau gitu di kendaraan, dari beliau dulu usaha sukses gitu, masya Allah. Kemudian diuji pasca COVID itu hikmahnya justru setelah pasca COVID lebih banyak gimana? Banyak sekali gitu. Justru kadang-kadang Allah berikan rahmat kepada kita dalam bentuk kekurangan. Kita menjadi lembut hatinya, jadi menghormati orang lain, jadi berusaha ingin memenuhi hak-hak orang lain. Itu justru kadang-kadang dalam kekurangan. Maka kalau jenengan kebetulan kaya, coba berpura-puralah kekurangan. Artinya apa? Jenengan mengkondisikan kondisi kekurangan, sehingga jenengan akan tahu dan sensitif kepada orang-orang yang kurang. Ini penting ini, karena kalau enggak, itu kesenangan yang menipu. Kekayaannya dengan itu, kesehatan panjenengan itu, kelonggaran waktu panjenengan itu bisa jadi menjadi suatu kesenangan yang menipu. Dan ini memang secara ayat demikian memperdayakan kita. Sedangkan kesenangan sejati adalah kesenangan yang pantas diraih dengan segenap tenaga. Kesenangan yang sejati yang mana? Yang di sana kan. Berarti segenap tenaga, jeripayah kita di sini kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan kesenangan yang sejati. Itulah keberuntungan mendapatkan surga setelah dijauhkan dari neraka. Faman susiha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah. Itulah yang namanya faqad faz, itulah sesungguhnya kemenangan. Yaitu ada sebuah proses dengan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, jenengan boleh dijauhkan, yang otomatis kalau dijauhkan berarti semakin dekat kepada surganya Allah, dan jenengan akhirnya masuk ke surga. Inilah kemenangan. Jadi kalau hari ini kita merasakan hal-hal yang berat terkait dengan dunia kita, ada jeripayah yang harus kita lakukan, duduk di majelis, ya, kemudian membagi sebagian harta kita, itu memang proses dijauhkan dari neraka jahanam. Itu butuh jeripayah enggak? Butuh nih, butuh jelas. Bismillah. Ini bantu banget Mas Awan, anget kayak gini. Jadi kalau senit-senit dikasih anget agak enak. Iya, masya Allah. Jadi lebih nyaman ya. Kemudian para ulama dulu, salafus saleh, dikatakan ketika dikabarkan kepada dia tentang masalah nasihat, maka mengatakan nasihat apakah yang paling luhur? Dia menjawab melihat orang-orang yang hendak mati. Diperhatikan ya. Maka kalau jenengan mendengar orang yang sakit mendekati sakaratul maut dan jenengan memungkinkan jenengan melihatlah, karena itu adalah nasihat terbaik. Dikatakan nasihat apakah yang paling baik? Adalah melihat orang-orang yang sakaratul maut. Nanti ini akan nggak enak makan tuh. Punya makanan mewah nggak enak makan. Melihat sakaratul maut itu membuat kita koyo ditebas pedang istilahnya gitu. Jadi kita tuh akan tiba-tiba menjadi orang yang ngelumpur, yang kita tuh ya Allah gitu. Sampai pun makanan yang paling disukai juga terasa hambar. Ya, makanya berusaha gitu. Saya cukup beruntung karena saya sering diundang gitu, suruh talqin gitu. Gitu. Saya sering kali begitu. Gitu. Pak Tono itu beberapa kali, gitu, Pak Tono ngajak saya nih. Kemarin terakhir mau ngajak ke Moro Sepuhnya untuk talqin. Ya masya Allah. Gitu. Itu rasanya dunia tuh jadi kayak nggak ada apa-apanya kalau melihat sakaratul maut itu. Gitu. Beneran kalau dengan orang mau meninggal itu, dunia itu jadi rasanya dunia kecil banget itu. Timbul rasa takut, khauf. Rasa takut yang betul apa definisinya dulu? Rasa takut yang menjadikan dia menjadi segera taat ibadah dan dia jauh dari maksiat. Itu rasa takut itu. Rasa takut kepada Allah itu definisinya adalah keadaan di mana kita menjadikan kita tiba-tiba sangat rajin ibadah dan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi dengan baik menerangkan kematian. Ia mengatakan, ketahuilah bahwa kematian adalah masalah yang paling hebat, perkara yang paling dahsyat, minuman yang dirasakan paling dibenci dan tidak enak. Ia merupakan pemutus segala syahwat, kesenangan.
Orang-orang yang kebetulan diberi kesenangan dunia dengan kekayaannya, dengan kesehatan, tiba-tiba mati, putus seluruhnya. Makanya katakan pemutus segala syahwat dan kesenangan, pengganggu segala istirahat, kemudian dan pengundang segala ketidaksukaan. Suatu perkara yang memutus koneksimu, mencerai-beraikan anggota badanmu, dan menghancurkan pilar-pilarmu merupakan perkara yang hebat, masalah dahsyat, dan hari kedatangannya merupakan hari yang besar. Subhanallah. Ngeri, ngeri. Membaca ini tuh rasanya itu mengerikan. Apalagi kalau sedang merasakan nggak enak badan itu lebih kerasa lagi. Semalam itu saya udah pamitan sama istri. Kemudian dalam Quran surah Luqman ayat 34, ini ada sesuatu yang perlu kita ingat-ingat. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat, tentang yaumil akhir. Jadi yang tahu tentang kiamat ya hanya Allah saja. Kemudian wa yunazzilul ghaits, dialah Allah yang menurunkan hujan, menurunkan hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang tahu apa-apa yang ada di rahim. Maksudnya tentang ketentuan dia akan baik atau tidak laki-laki perempuan, yang tahu hanya Allah saja. Walaupun kita sudah pakai apa namanya itu yang disorot USG, tetap aja bilang laki-laki. Dulu Azizah besok mau lagi, besok malam ini USG, laki-laki ini Pak, wedok itu. Azizah itu malam harinya malah USG, laki-laki. Kemudian dikatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa di antara panjenengan yang ngerti apa yang akan dilakukan besok, apa yang dilakukan nanti 1 jam lagi, gak ada yang tahu. Jenengan boleh punya rencana, boleh punya rencana, silahkan. Tapi kepastian akan apa yang terjadi nanti, jenengan nggak akan tahu. Ini ayatnya jelas. Maka silahkan jenengan berencana baik-baik. Tapi untuk ketentuannya milik Allah semata, ghaib buat kita. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu dengan cara apa dan di mana dia mati. Nggak ada yang tahu. Apakah di pesawat terbang, apakah di atas mobil, dengan cara apa dengan cara biasa atau dengan cara yang dihancurkan, kita sama-sama tidak tahu. Apa hikmahnya? Agar kita itu tetap beribadah terus. Dirahasiakan oleh Allah sengaja. Nggak kebayang kalau diterangkan. Enak banget itu. Minggu lalu saya sebutkan Pak Supri minggu ngarep mati. Wah, saya kis tobat Pak Supri. Iya kan? Wingi-wingi engko lah ora apa-apa. Numpak mobil banter ora apa-apa, bakal mati orang waktu nih. Lantas mana fungsi ubudiyah? Ya kan? Mana kesabaran kita? Ya kan? Kalau kita diberitahu seperti itu. Maka di dalam ayat ini jelas dikatakan. Ya. Jadi Masya Allah. Ya. Jadi dengan melihat nih bahwa ayat-ayat Allah itu hadir di depan kita tuh terang benderang, terang benderang. Masya Allah. Jadi memang sengaja disamarkan, memang sengaja buat kita. Bagi orang yang belajar, kalimat dighaibkan, disamarkan itu maknanya besar banget. Berarti bisa terjadi nanti 1 menit lagi itu maksudnya itu, iya enggak? Nah itu loh, kesadaran ini loh yang paling penting itu. Mendatangkan kesadaran bahwa bisa jadi hari ini, bisa jadi nanti gitu. Makanya kadang-kadang sakit itu juga rahmat dari Allah. Karena kadang-kadang kalau sehat terus orang kelingan. Orang kelingan gitu. Kemudian di sini disebutkan tentang Quran surah An-Nahl 61. Kalau yu'akhidullahu nas, seandainya Allah menghukum manusia bidulmihim, dengan kezaliman yang mereka lakukan, mata roka alaiha min dabbah, maka niscaya tidak akan satu pun makhluk melata ada di bumi. Ini perhatikan nih. Walau yu'akhidullahu nas bidulmihim, seandainya Allah itu menghukum perbuatan kita akibat kezaliman kita, maka niscaya tidak tersisa satupun makhluk di bumi ini. Dikatakan walakin yu'akhiruhum illa ajalim musamman, Allah sengaja menahan
ditangguhkan, ditunda ila ajalin musamman, sampai hari atau waktu yang ditentukan. Sampai waktu yang ditentukan, berarti ada ketentuan waktunya nanti. Jangan enak-enakan dengan berbuat buruk. Akan datang suatu masa di mana jenengan akan dibalas itu, ya kan? Tapi ditunda oleh Allah. Ada orang, alah aku ingin yang apa-apa itu. Aku medit ya apa-apa itu. Aku dulan-dulan ya apa-apa itu. Ada seperti itu. Keadaan seperti itu memang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ajalin musamma. Kemudian fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Seandainya nanti waktu yang ditentukan itu datang, maka enggak bisa diakhirkan sesaat maupun dimajukan sesaat. Nek wis teko ya wis, sudah. Berarti kita enggak punya tawar-menawar di situ. Itu pasti datang kepada kita. Nih, dengan perhatikan nih. Seandainya Allah hancurkan manusia atau makhluk disebabkan karena kezaliman mereka, maka niscaya enggak tersisa satupun. Maksudnya bagaimana? Karena orang yang berbuat zalim, ini khusus untuk Bani Adam ya, maksudnya manusia maksudnya. Nek wong dihukum sebab kezalimannya, maka seluruhnya hancur dunia ini. Kenapa coba? Karena ketika Allah berkehendak menyegerakan terhadap hukuman kezaliman kita, manusia Bani Adam, maka seluruh instrumen yang membuat dia nyaman di dunia, hidup di dunia, bertahan di dunia, itu ikut dihancurkan. Contoh, satu saja contoh. Hujan ditahan. Kalau Allah berkehendak menghukum jenengan, manusia, kalau jenengan zalim betul, ditahan hujan oleh Allah. Apa yang terjadi? Rumput mati, jangkrik-jangkrik mati, semuanya mati. Makanya manusia itu, insya Allah, manusia itu khalifah di bumi, kedudukannya tinggi. Makanya sampai pun dia berbuat jahat, ditunda tuh balasannya. Nanti disempurnakannya di sana. Sekarang memang kita dikasih tenggang waktu untuk bersabar di dalam ketaatan, bersabar di dalam musibah. Karena seandainya Allah mau tuh, satu aja ditahan, belum yang lain-lain. Ditahan satu saja untuk membuat dia susah, membuat manusia susah, yaitu ditahan air. Apa yang terjadi? Mati kabeh. Makanya dikatakan di sini dikatakan maka mata roka alaiha min dabah, nggak akan tersisa satu binatang melata pun, semut mati kabeh, disebabkan karena Allah menghukum Bani Adam. Masya Allah, istimewanya Bani Adam, istimewanya manusia itu. Kita udah dikasih keistimewaan oleh Allah, maka tenggat waktu yang Allah berikan kepada kita itu harus manfaat. Kita kembali nih, di antara orang yang paling pantas menyesal adalah, kata Rasulullah, orang yang lewat waktu tidak sesuai dengan peruntukannya. Peruntukan dia adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau lewat setengah jam kok tidak dalam rangka beribadah kepada Allah, nah itu orang yang menyesal. Maka kita kabarkan kepada orang-orang yang masih berbuat maksiat, dikatakan walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Memang Allah itu tunda untuk orang-orang yang bahkan berbuat maksiat sekalipun, Allah itu tunda. Jadi jangan merasa aman gitu. Kan kadang-kadang ada orang yang nggak ngaji gitu. Alah orang punya tanya aku zina, bayi orang sehat-sehat wae, rapopo. Bisa terjadi nggak itu? Aku sombong jadi kepala, ben wae nyatanya sombong orang apa ya, ndur wae. Subhanallah. Makanya karir juga Mas Nono itu penting dipertimbangkan. Karir dalam rangka apa Mas Nono? Berkarir karena Allah atau berkarir karena dunia, itu harus ditanam betul. Kalau karena dunia, repot banget kita, repot. Nah ini yang kita bahas pagi ini. Ada beberapa yang lain sebenarnya. Quran surah Al-Munafiqun, ini baca dulu Quran surah Al-Munafiqun ayat 9-11 misalnya, tentang janganlah seluruh instrumen anak-anak harta kita membuat kita lalai dari mengingat Allah. Mudah-mudahan barokah. Nah itu mudah-mudahan kajian kita pagi ini dirahmati oleh Allah, bisa diimplementasikan menjadi pengingat, menjadi penyemangat, dan melembutkan hati kita, insya Allah, membuat kita sayang kepada istri kita, anak kita, tetangga kita, karena semua itu adalah proses disusihanganin nar, adalah proses dijauhkan dari neraka jahanam yang akan mendekatkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.